Shalom semuanya. Wow, luar biasa ya. Senang sekali kalau hari ini bisa kembali melayani di tempat ini. Saat ini saya hadir full tim beserta istri dan anak-anak. Ada di depan, ini istri saya, Yowanita, ini anak saya Kate yang besar, ini anak saya Jill yang kecil ya. Oke, tema firman Tuhan yang saya mau berbagi saat ini diberikan judul Love Your Enemy. Ya, gampang banget sih memang kalau tulis judulnya, gampang banget ngomongnya, tetapi prakteknya yang susah gitu ya. Nah, kita akan sama-sama buka di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Oke, semua bisa melihat di TV kita, di layar kita, ayat tersebut kita akan sama-sama saya akan bacakan, jemaat Tuhan boleh sama-sama perhatikan apa yang dituliskan di sana. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau lihat dari bagian ayat firman Tuhan ini, sebenarnya poin utamanya ada di dalam ini nih, di dalam ayat 44, 45. Di situ dibilang begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45-nya bilang begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Artinya gini, bahwa ketika Yesus sedang memberikan sebuah gambaran tentang apa yang membuat dunia melihat bedanya anak-anak Allah sama yang bukan anak Allah. Sama halnya gini, kita kadang-kadang kalau di jalan suka melihat gini, ini mah budak teh kurang diatur, kurang dididik. Kadang-kadang suka tahu ya, orang yang dididik sama yang gak didik. Dari apa kita tahu? Dari kelakuannya. Dari kelakuannya. Ini anak yang istilahnya bahasa Sundanya suka diwarah dan gak suka diwarah. Ketahuan dari apa? Dari kelakuannya. Dari kelakuannya itulah menggambarkan tentang identitas dirinya. Siapa dirinya dari perbuatannya kelihatan. Nah, Yesus sedang memberikan gambaran pada kita supaya kita bisa mengerti apa sih yang akan orang lihat. Tentang apa? Identitas kita sebagai anak Allah. Dari cara apa, dari pola hidup apa, dari gaya hidup apa. Di mana orang akan melihat, ini anak Allah nih. Ini anak Bapa yang di sorga nih. Gimana caranya? Salah satu caranya, mengasihi musuh. Dan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang punya perilaku demikian, ketika kita melihat ada orang yang melakukan hal demikian, itulah memberikan sebuah gambaran. Siapa kita? Orang akan melihat siapa kita. Orang akan melihat Bapa kita yang di sorga dengan apa? Berbuat seperti ini, mengasihi musuh. Kalau di situ digambarkan tentang Yesus bilang, kamu kan udah dengar nih, banyak orang ngomong. Gigi ganti gigi. Tangan ganti tangan. Istilahnya balas. Saat ini kadang-kadang kita juga suka-suka menerima sebuah filosofi dunia bilang gini. Sama yang bager mah, gue akan lebih bager. Tapi kalau dia jahat sama kita, gue bikin lu lebih susah dari gue. Itu kan, kadang-kadang kita punya
punya filosofi ini karena itu juga terjadi di sekitar kita. Bahwa dunia sekitar kita seolah-olah sedang memberikan gambaran pada kita. Gue akan baik sama orang yang baik. Tapi kalau dia jorangin gue, dia jahilin gue akan bikin lebih susah. Itu gambaran. Dan Yesus saat itu memberikan sebuah pesan pada setiap murid-muridnya. Gini, kalau kamu melakukan itu, apa bedanya? Sama, Yesus juga ngomong ini. Ini firman masih relevan pada kita. Kenapa? Firman ini sedang menghancurkan filosofi yang dunia bangun. Baik sama orang yang baik, tapi kalau orang jahat, gue bikin lu lebih susah dari gue. Itu. Yesus ngomong hal ini pada setiap kita. Kalau kamu pengen disebut anak Allah, kelakuan lu jangan kayak gitu dong. Kasihi musuhmu. Berdoa buat mereka. Gampang ngomongnya. Tapi melakukannya itu perlu sebuah kedewasaan. Kadangkala kalau saya perhatikan begini. Apa sih kategori mungkin musuh yang kita sama-sama perhatikan? Mungkin kalau kita tanya siapa di sini yang punya musuh? Ada? Nggak akan angkat tangan. Nggak akan angkat tangan. Satu boga musuh. Kan presiden kita juga suka bilang musuh satu terlalu banyak. Kawan 1000 terlalu sedikit katanya. Jadi kita kan seolah-olah kita merasa bahwa kita nggak punya musuh. Tetapi ketika kita perhatikan apa sih kategori musuh? Yang saya coba renungkan kembali. Musuh apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Ini kategorinya ada begini. Musuh itu bisa dikategorikan seperti ini. Orang yang merugikan kita. Nah, pernah nggak ketemu orang yang merugikan kita? Hutang nggak dibayar? Ngegosipin kita? Mitnah kita? Ada. Mengkhianati kita, siapa di sini yang pernah terkhianati? Pasti ada. Siapa di sini yang bertemu dengan orang yang menyulitkan kita? Aduh, pokoknya mau sekelompok dengan si itu, aduh. Gitu. Hati udah berat, begitu lihat namanya aja susahnya udah kerasa dari sekarang. Dengan siapa kamu kelompok? Dengan saya, aduh, udah langsung. Kenapa? Menyulitkan kita. Terus siapa lagi yang mungkin bisa dikategorikan musuh dalam hidup kita? Mereka yang berseberangan sama kita. Kenapa ya dia Maya? Setiap saya ngomong A dia pasti ngomongnya B. Kalau ngomong saya ke kiri dia pengen ke kanan. Seberangan aja terus. Kayaknya kalau ketemu sama orang ini kayaknya kita tuh gak pernah klop. Dia akan selalu ada di dalam pihak oposisi dengan kita. Nah itu bisa jadi musuh tuh. Kategori musuh yang terjadi dalam hidup mungkin juga orang yang berseberangan. Bisa juga apa? Orang yang berbeda dengan kita. Orang yang berbeda dengan kita. Kemarin ini kebetulan saya sama istri merunning sebuah sekolah dari tahun 2004 kita sekolah running. Berarti kemarin itu udah 22 tahun. Tahun ini sudah 22 tahun. Dan saya bersyukurnya gini, ketika kita mulai merunning sekolah, ketika mulai membangun sekolah ini, kita punya komitmen begini. Sekolah ini gak boleh dikategorikan atau diberikan title sebagai sekolah Kristen. Kenapa? Karena saya mau, bukan hanya orang Kristen yang datang ke sekolah kita. Dan kemarin walaupun acara wisudaannya di gereja, itu sampai soundman-nya bilang, ini teh, kan dia tahu saya pendeta gitu ya. Ini kok murid-muridnya, orang tua murid bang, hijab. 60% hijab. Tapi kok mereka mau ya? Sekolah di tempat yang kadang doanya udah cara Kristen segala macam, mereka mau. Karena saya percaya gini, terang Tuhan, garam yang Tuhan taruh dalam kita, harus dinikmati oleh orang yang di luar sana. Kalau kita nggak biasa bersahabat dengan yang berbeda dengan kita, gimana? Gimana? Kekristenan itu bukan sesuatu yang eksklusif. Harus bisa dinikmati dong. Terang akan dirasa fungsinya di tengah kegelapan kan? Kalau di tempat terang ya apa fungsinya itu lampu gitu. Di tengah yang gelap, lampu secuil pun jadi berarti loh. Nah disinilah kita harus belajar untuk melihat yang berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Mungkin itu jadi musuh kita. Kadangkala di dalam hati kita suka ada satu definisi bahwa
pokoknya namanya jeung suku eta mah entong daek. Wah udah langsung tuh, udah langsung pasang benteng tuh. Udah pasang benteng. Mungkin ya. Itulah kategori musuh di dalam kita. Kita tidak punya musuh yang gontok-gontokan, kita tidak punya musuh yang menganiaya kita. Tapi ada nggak orang-orang yang punya kategori ini dalam kehidupan kita? Di mana? Untuk bisa mengasihi orang yang punya kategori ini. Kembali, bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Untuk bisa deal dengan orang yang selalu berseberangan sama kita. Untuk bisa berjalan bersama dengan orang yang selalu berbeda dengan kita. Deal gak? Jangan yang menganiaya lah, yang kayak begini aja. Bisa gak kita mengasihi? Ini jadi PR buat setiap kita. Mengasihi orang-orang punya kategori ini tuh tidak semudah memberikan judul khotbahnya. Love your enemy. Padahal kalau kita mau belajar, inilah yang seharusnya kita bangun di dalam kehidupan kita. Untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Gimana caranya orang tahu? Gimana caranya orang bisa melihat bahwa Tuhan yang di dalam kita adalah Tuhan yang penuh kasih? Kalau kita tidak membuat sebuah kesepakatan untuk mengasihi mereka yang tidak sama dengan kita, menyulitkan kita. Makanya ada seorang teolog reform, dia bilang begini, Robert Charles itu. Kasih kepada musuh bukanlah emosi yang muncul secara alami. Tetapi adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dibaharui oleh kasih Allah. Jadi gini, mengasihi orang-orang yang sulit tadi tuh, yang seperti kategori itu tuh natural kita tuh gak akan mungkin. Kita tuh punya kecenderungan ingin membalas orang-orang yang begitu. Kamu mengkhianati saya akan bikin juga pengkhianatan sama kamu. Kamu bikin susah saya akan bikin kamu lebih susah. Kamu bikin rugi saya akan bikin kamu lebih rugi. Itu nature-nya kita. Nature-nya manusia yang sudah memiliki benih dosa, punya kecenderungan ingin membalas. Tetapi kalau sampai kita bisa melakukan ini, mengasihi mereka yang punya kategori musuh itu tuh hanya satu yang bisa melakukannya. Ketika kita mengalami kasih Allah. Tanpa kasih Allah, gak mungkin. Gak mungkin. Tanpa kita mengalami kasih Allah, tanpa kita menerima kasih Allah, benih kasih yang datang dari Allah itu, kita gak punya kemampuan, kita gak punya kekuatan untuk bisa mengasihi orang yang menyulitkan kita, untuk mengasihi untuk orang yang mengkhianati kita, untuk mengasihi orang yang pernah nipu kita, untuk mengasihi orang yang pernah yang selalu berseberangan dengan kita. Itu tuh gak mungkin. Saya kebayang begini ya, menurut Bapak Ibu tempat ini. Yesus kira-kira tahu gak Yudas bakal mengkhianati? Dari sejak Yudas jadi muridnya Yesus. Tahu. Tapi kenapa selama 3 tahun setengah Yesus terus sama Yudas? See? Yesus tahu Yudas bakal ngianatin dia. Kalau Yesus gak punya kasih itu, udah didepak dari dulu. Ini ya bakal nyalibin gue nih, bakal jual gue nih. Yesus tahu. Tapi sekalipun Yesus tahu Yudas bakal mengkhianati Yesus, Yesus tetap menjadikan Yudas sebagai tim pelayanannya. Yesus tahu gak Petrus bakal nyangkal, bakal ngutuk Yesus? Tahu. Tapi sekalipun Yesus tahu itu, Yesus tetap bilang, di atas batu karang ini aku akan dirikan gerejaku. Jadi kasih yang seperti itu tuh gak mungkin manusia bisa lakukan. Kita butuh kasih yang datang dari sumber kasih itu. Tinggal di dalam kita. Oke. Nah kita lihat di dalam Efesus 3 ayat 17-19. Efesus 3 ayat 17-19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Jadi untuk bisa menerima kasih yang dari Allah itu, hanya iman yang membuktikan itu, yang bisa melakukan itu. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau di situ dikatakan aku berdoa, kira-kira kepenuhan kasih Allah, pemahaman tentang kedalaman kasih Allah itu sudah terjadi belum sama murid-muridnya? Hah? Sudah terjadi belum? Belum, karena masih doa. Saya doain ya supaya kamu sukses. Udah sukses belum? Belum. Sama. Pada saat itu, Paulus sedang bilang gini, aku berdoa nih ya, kamu kan sudah menerima kasih dari Allah itu. Tetapi kamu kayaknya perlu berproses tuh untuk bertumbuh terus tuh. Di dalam pengenalan kasih Allah begitu lebar, begitu dalam dan begitu luasnya itu. Aku berdoa supaya kamu yang telah menerima kasih itu karena iman kamu terus bertumbuh di dalam pengenalan itu. Itu masih jadi doanya Paulus. Supaya apa? Setiap jemaat di Efesus saat itu bilang apa? Yes, aku mengerti tentang kedalaman kasih Allah itu. Karena menerima benih kasih Allah dan bertumbuh di dalam kasih Allah adalah hal yang berbeda. Menerima kasih dari Allah itu iman yang mengerjakan. Tapi bertumbuh di dalam kasih perlu proses. Untuk bisa bertumbuh di dalam kasih perlu proses. Gak ada proses, gak akan pernah bisa bertumbuh di dalam situ. Karena setiap benih itu tuh perlu ada proses untuk bisa menumbuhkannya. Dan cara menumbuhnya gimana? Untuk bertumbuh di dalam kasih. Ketemu musuh-musuh yang tadi itu. Ini ya. Supaya kita nih, kalau kita siapa sini yang suka olahraga, latihan tinju ada? Boxing? Ada? Ada yang suka latihan boxing? Nah, ini. Supaya kita menjadi petinju yang tahan pukulan, harus diapain? Latihannya. Dipukul gitu ya. Saya pengen tahan pukul nih, nggak pernah dipukul, gimana latihan bisa jadi tahan pukul gitu. Supaya kita bisa latihan, bisa jadi petinju yang tahan pukul, banyak dipukul. Supaya kita dipukul sudah biasa. Nah, mengasihi musuh, cara Yesus untuk bisa membuat kita bisa punya kapasitas hati mengasihi musuh, ketemu dengan orang-orang yang sulit. Jangan pengen cari yang mudah aja. Nggak mungkin lah. Saya pengen bertumbuh dalam kasih. Ketemu dengan orang-orang yang gampang, yang selalu deal dengan kita. Nggak pernah disakitin orang. Nggak pernah dirugiin orang. Nggak pernah dihianatin. Gimana kita bisa punya pengalaman seperti Yesus yang Yesus alami, dihianati oleh muridnya. Saya lihat bahwa mengasihi musuh itu tuh menjadi sebuah hambatan seperti ini. Kadang-kala nih ya. Kita sulit mengasihi musuh. Karena apa? Kita berpikir mengasihi musuh adalah sebuah ketidakadilan. Enak bener. Dia sudah begini, enak bener. Nggak adil dong. Dia udah bikin saya susah. Tiba-tiba diterima aja begitu aja, nggak adil. Nggak adil kan? Kita berpikir, nggak adil. Mengasihi musuh adalah sebuah kebodohan. Adik kamunya, si orang bodoh wae nokos gitu masih kan diterima. Oh, aduh. Yang kayak gitu masih diterima. Kurang mah dipicun udahlah. Udahlah. Gak akan ada lagi itu orang kayak gitu di dalam kamus gue. Sepertinya bodoh. Mengasihi musuh akan menjadi sulit karena apa kita pikir mengasihi musuh seperti membenarkan kejahatan musuh kita. Mengasihi musuh seperti sebuah kekalahan. Aduh, ya sudahlah. Dia udah ngihianatin gue berapa kali. Ya sudahlah, tetap mengasihi. Kayaknya kita kalah. Mengasihi musuh, kadang-kadang kita merasa mampu untuk membalas. Kenapa kita sulit mengasihi musuh? Karena kita pikir,
saya masih punya kekuatan untuk membalas dia. Itu yang jadi sulit. Saya bersyukur ya ada satu peristiwa. Di dalam proses di mana Yesus mau ditangkap oleh prajurit-prajurit. Prosesnya itu ketika Yudas bilang, orang yang aku cium itulah Yesus. Kan mereka tuh lagi cari tuh. Oke, dia datang tuh, makanya ciuman pengkhianatan kan dibilangnya. Oh, itu tandanya Yesus yang harus ditangkap. Begitu Yesus datang mengaku, akulah dia. Di situ digambarkan, prajurit-prajurit itu langsung terpelanting. Bam! Ketika apa? Ketika Yesus ngomong, akulah dia. Kebayang gak? Ada power yang sedemikian dahsyat di dalam diri Yesus. Pengakuan akulah dia, itu membuat prajurit terpelanting. Nah saya dapat pengertian begini. Yesus menunjukkan sebelum dia melewati jalan salib, ada kuasa yang maha dahsyat dari dalam diri Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus melewati jalan salib? Dia seperti anak domba yang keluh, yang hendak dibawa ke pembantaian. Tidak sepatah kata pun dia mengeluarkan pembelaan. Tidak ada kekuatan yang Yesus miliki yang dipakai untuk membela dan membalas. Kadang-kadang nih ya, kita tuh gak ngebalas karena apa? Udah percuma gak balas, orang pasti pahit. Percuma gak balas, udah gak akan kuat lewat dia. Kita memilih tidak membalas karena memang gak punya kekuatan. Yesus punya kekuatan itu. Yesus punya kekuatan untuk membalas, tapi dia tidak pakai kekuatan itu untuk membalas. Kadang-kadang nih kita nih ya, ketika disakitin orang, yang muncul apa dari dalam diri kita? Ego kita kan. Lu gak tahu siapa gua? Lu gak tahu gua punya apa? Lu gak tahu gua bisa apa? Lu gak tahu bukan cuma rumah lu yang bisa beli, lu juga nyawanya gua bisa beli. Kita ngerasa punya kuasa. Yesus bisa loh kalau mau melakukan itu. Orang ngomong akulah dia aja langsung terpelanting tuh prajurit-prajurit. Tetapi selama Yesus melewati jalan salib, dia tidak pakai kekuatan itu untuk membalas. Nah kita masih berproses untuk sampai situ. Apa yang membuat kita sulit untuk bisa mengasihi musuh? Karena kita melihat ini leh. Musuh-musuh kita dari kacamata ego kita. Gua bisa. Gua bisa. Jadi saya akhirnya berkesimpulan begini. Orang yang mengaku telah lahir baru, tapi belum bisa mengasihi musuh, itu menandakan bahwa dirinya belum bertumbuh di dalam pengenalan kasih Allah. Kalau ditanya siapa sini yang sudah lahir baru, mungkin semua juga angkat tangan ya. Tapi siapa di sini yang sudah bisa mengasihi musuh? Tidak semua yang sudah lahir baru bisa di dalam titik itu mengasihi musuh. Bahkan kita masih mencatat kesalahan-kesalahan musuh kita dalam agenda kita. Kita masih mengingat-ingat kesalahan-kesalahan mereka yang mengkhianati kita. Bahkan saya ekstrimnya begini, tidak semua orang yang memadati kursi gereja sudah lahir baru. Dia cuma euforia aja ikut ke gereja, karena apa? Musiknya enaken, AC-nya dingin, kursinya empuk, soundnya asik. Dia datang ke gereja cuma ikut-ikutan doang. Apakah ditanya sudah lahir baru? Belum tentu. Dari antara semua yang lahir baru, apakah sudah bertumbuh di dalam kasih? Belum tentu. Pelayan-pelayan Tuhan yang kepahitan sama orang juga masih banyak. Yang rajin ke gereja, yang rajin persembahan, yang rajin perpuluhan, masih banyak kepahitannya, banyak juga. Belum bertumbuh, padahal sudah lahir baru loh. Jadi memang mengasihi musuh itu tuh proses. Dan ada kalanya, ketika Tuhan mempertemukan kita dengan musuh, itu menjadi caranya Tuhan. Untuk apa? Membuat kita bertumbuh di dalam kasih. Jadi kalau sekarang nih ya, kalau sekarang sedang ada dikelilingi oleh orang-orang yang bikin kita sulit. Yang punya kategori musuh, itu adalah cara Tuhan. Untuk apa? Kita bertumbuh di dalam kasih. Jangan tolak. Ayo bilang kanan kirinya, jangan tolak ya si Eta gitu. Jangan tolak, itu cara Tuhan.
Itu cara Tuhan. Untuk apa? Kita bertumbuh di dalam kasih. Kembali lagi kayak tadi ilustrasi. Kalau pengen jadi orang yang tahan pukul harus sering di apa? Dipukul. Supaya tahan pukul. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang punya kategori musuh di dalam hidup kita. Supaya apa? Kasihnya diperbesar, dilatih, di stretching. Karena apa dibilang, kalau kamu mengasihi sama orang yang baik mah itu gampang, dunia juga bisa melakukannya katanya. Yang bikin beda kan ketika kamu mengasihi orang yang menyulitkan kamu. Nah itu ya. Gimana caranya? Kalau tadi kita membuat sulit karena kita melihat persoalan itu dari kacamata ego kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih yang sampai pada satu level mengasihi musuh. Belajar melihat musuh kita dari kacamata salib Kristus. Jangan lihat orang-orang yang menyulitkan kita dari kacamata ego kita lagi. Lihatlah orang-orang yang menyulitkan kita dari kacamata salib Kristus. Kalau ngomong adil-adilan, emang salib adil buat Yesus? Nggak adil. Kalau Yesus mau ngomong berargumentasi, salahnya gua apa sama kayak kita yang sering kali kita lakukan? Bisa dong, salah gua apa, gua disalib. Tapi kenapa Yesus memilih jalan salib itu? Karena dia mengasihi kita. Bahkan yang lebih lagi kita sama-sama lihat gini. Di atas kayu salib yang tergantung itu. Yesus berdoa buat mereka yang menyalibkan. Bapa, ampuni. Karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Lihatlah musuh-musuh kita. Bukan lagi dari kacamata ego kita. Yang ngerasa punya power buat melawan. Yang ngerasa gak adil. Yang ngerasa bodoh. Tapi lihatlah musuh-musuh kita dari kacamata. Salib Kristus melihat apa? Kalau lihat dari salib Kristus, ngomong adil-adilan, Yesus juga gak adil disalib buat menebus dosa kita. Kalau ngomong layak-layakan, emang kita layak? Kalau bukan Kristus yang melayakkan kita. Kristuslah yang melayakkan. Belajar untuk melihat dari sudut pandang Kristus itu. Roma 5 ayat 8 bilang begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita apa lagi rajin berdoa? Saat lagi rajin puasa? Saat rajin ibadah? Saat rajin enggak. Yesus mau mati buat kita saat kita masih berdosa. Yesus mau mati buat kita saat kita masih mungkin lagi benci Yesus. Yesus tetap bilang, aku mau mati buat dosamu. Luar biasa ya kasih Tuhan kita. Mengasihi musuh bukan hasil dari kekuatan kita. Tapi hasil dari ketaatan untuk melakukan firman. Kalau ngomong kuat-kuatan, enggak kuat. Saya percaya. Mengasihi orang yang sulit itu enggak gampang. Enggak kuat. Itu sebabnya kita perlu connect sama kasih Kristus itu. Karena itulah yang menjadi kekuatan buat kita. Ketika kita, Tuhan kadang-kadang gini, ketika kita minta untuk mengampuni orang yang mengkhianati kita. Tuhan cuma bilang, cuman mau gini, mau enggak kamu mengampuni? Cuman itu aja. Kalau kita mengandalkan perasaan kita, aduh Tuhan masih bete sama dia Tuhan, aku masih kesel Tuhan. Tapi mau gak ngambil keputusan? Di tengah-tengah perasaan yang masih bete, di tengah-tengah perasaan yang masih kesel, yang di tengah perasaan yang masih dendam, mau gak masih mengambil keputusan untuk mengasihi dan mengampuni? Tuhan cuma butuh itu, mau gak? Jangan andalkan kekuatanmu. Ketaatan kita pada firman akan menghasilkan kekuatan untuk melakukannya. 1 Yohanes 4 ayat 21 bilang ini. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa yang mengasihi Allah, ia. Pilihan atau wajib? Dikatakan apa? Iya apa? Harus. Harus. Sama tadi kalau seandainya kita melewati proses, kan ada aturannya ya. Nggak boleh sembarangan. Tadi juga apa? Go green. Harus ada aturan. Ada aturannya. Harus katanya. Karena itulah identitas kita. Nah, kalau orang mengaku diri sebagai apa? Anak Allah, harus mengasihi. Harus, bukan pilihan lagi. Itu perintah. Kenapa?
Karena itulah yang menggambarkan kita memiliki identitas anak Allah. Ciri orang yang mengasihi. Saya punya waktu berapa menit lagi? Masih diberi waktu enggak? Masih minta 3 menit lagi ya, 3 menit lagi ya. Sayang nih soalnya. Ciri orang yang mengasihi musuh. 1. Mungkin banyak orang, saya udah ngasih gak? Udah. Tapi dicek dulu. Ia mengharapkan yang terbaik bagi orang yang telah melukai. Jangan gini, saya sudah mengampuni, udah. Tapi gue malas lihat muka dia. Mengampuni, tapi kalau masih, enggak. Itu belum. Karena kalau tanda kita mengasihi dan mengampuni, kita tuh punya satu dorongan di hati kita, mengharapkan yang terbaik buat orang itu. Mengharapkan yang terbaik buat orang yang melukai kita. Ingatan terhadap peristiwa luka itu tidak lagi mengganggu suasana hati kita. Kadang-kadang kita ngaku sudah ngampuni, sudah mengasihi, sudah. Tapi cium bau parfumnya aja betenya langsung kerasa loh. Kita lagi happy-happy, tiba-tiba ngahilir bau parfum dia. Ya bau parfum si eta langsung tuh. Suasana hati terganggu. Nah, belum berarti. Kalau kita memang sudah mengampuni, sudah tidak lagi mengganggu kita. Ingatan, memori, semua yang berkaitan dengan mereka yang melukai kita, hanya sekedar ingatan, memori saja. Tetapi tidak punya kuasa lagi untuk mengganggu hati kita. Dan yang ketiga ini yang powerful. Bisa mendoakan orang yang melukai dengan penuh belas kasihan. Kadangkala kalau kita masih belum mengampuni itu ya, belum mengasihi. Jangankan mendoakan dengan penuh belas kasihan. Nyebut namanya di hadapan Tuhan gak rela kita. Tuhan, saya berdoa buat si etawe lah Tuhan pokoknya. Kayak gak layak disebutin di hadapan Tuhan namanya itu. Gak layak dibela di hadapan Tuhan namanya gitu. Nah ini. Ya berarti belum breakthrough kita di area itu. Belum nih. Ayo belajar ya. Tuhan ngajarin ini semata-mata bukan untuk kebaikan orang lain. Sebenarnya ketika Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Itu tuh dampak baiknya sama kita loh. Pertama, kita memiliki kelegaan hati. Kebayang pernah ada ketemu orang yang hidupnya penuh dendam ya. Coba happy gak hidupnya? Gak happy loh. Tidur juga gak enak, bisa-bisa tiba-tiba bangun jam 3 pagi ketika lihat wajah dia, keinget wajah dia. Tunggu aduh wajah dia, mimpi aja wajah dia langsung gak enak tidur. Ketika Tuhan minta kita kasihi musuhmu, itu memerdekakan hatimu. Yang pertama menerima dampak dari mengasihi musuh adalah hati kita merdeka. Kedua apa? Ibadah kita diterima Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau datang persembahan tapi kamu masih ingat kesalahan orang, simpen dulu persembahan kamu, berdamai dulu sama orang itu. Ketiga, doa kita tidak terhalang. Kadang-kadang mungkin ya selama ini nih, banyak, Tuhan kenapa doa saya gak dijawab ya? Tuhan bilang, kamu masih nyimpan kepahitan gak katanya? Beresin dulu lah kepahitan itu. Saya ketemu dengan banyak orang yang ketika urusan kepahitan itu selesai, doa yang menjadi pergumulan sekian waktu lama, dijawab Tuhan. Mungkin yang selama ini bikin kita tidak melihat jawaban doa ada apa? Karena kita masih menyimpan luka dan kepahitan sama orang. Terakhir ini, saya mau cerita tentang Joyce Meyer. Ada yang udah tahu Joyce Meyer siapa? Tahu ya, Joyce Meyer hamba Tuhan yang mendunia lah. Tapi kalau kita lihat kisahnya dia, siapa Joyce Meyer? Joyce Meyer adalah seorang anak yang sejak umur 9 tahun, masih kecil, 8-9 tahun. Dia harus menerima sebuah realita gini. Anak perempuan yang merindukan kehangatan ayahnya, pelukan kasih ayahnya. Dia harus menemukan sebuah realita. Ketika ayahnya datang ke dia, menghampiri dia di kamarnya. Itu adalah momen dia diperkosa oleh ayah kandungnya. Seorang anak yang merindukan pelukan kasih ayahnya. Ketika ayahnya datang sama dia, bukan untuk merasakan kasih yang tulus dari seorang ayah. Tetapi di dalam momen itu, dia harus menerima kenyataan justru ayah kandungnya memperkosa dia. Berapa kali dia mengalami itu. Yang tadinya sering kali berdoa, Tuhan saya pengen dapat pelukan ayah. Doa malamnya sekarang begini, Tuhan jangan sampai ayah saya datang. Karena dari cerita yang saya baca,
Lebih dari 200 kali dia diperkosa oleh ayahnya. Masa-masa kecil hingga masa-masa remajanya menjadi masa-masa yang kelam. Joyce Meyer menjadi anak yang bertumbuh dengan luka, merasa diri kotor, merasa diri gak berarti. Sampai ketika dalam perenungannya setiap malam, aku gak layak untuk Tuhan. Aku gak pantas menerima kasih dari Tuhan itu. Aku gak bisa menjadi orang yang baik. Aku sudah hancur. Di dalam momen dia merasakan itu, dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan kasih Tuhan. Di mana Tuhan bilang begini, kamu gak hancur nah, kamu anakku. Di dalam momen itu, berulang kali dia merasa kotor, berulang kali dia merasa tidak layak. Setiap kali merasa itu, dia menemukan Tuhan memeluk dia. Dan Tuhan bilang, kamu gak kotor, aku mengasihi kamu. Kamu anakku. Pengalaman itu membuat dia sembuh dari lukanya. Karena ternyata di saat dia merasa kotor dan hancur, di dalam momen itu dia merasakan kasih yang tulus yang tanpa batas. Sampai akhirnya suatu waktu, ketika doa, dia dapatin ini. Anakku, maukah kamu mengasihi ayahmu? Mengampuni ayahmu. Gampang? Gampang. Mana bisa ya nanti ya? Berat banget tuh. Bukan cuma sekali dua kali, lebih dari 200 kali diperkosa oleh ayah kandungnya. Tapi ketika Tuhan ngomong, maukah kamu mengasihi ayahmu seperti aku mengasihinya? Dia bergumul dengan itu. Sampai satu waktu, dia bilang, oke Tuhan, aku mau mengasihi papaku. Sebelum papahnya minta maaf sama dia, aku udah mengampuninya. Jadi akhirnya deal dengan Tuhan, aku mengampuni. Papahnya belum datang sama dia, tapi hatinya sudah merdeka mengampuni. Sampai suatu waktu, papahnya datang sama dia. Datang dengan hati yang hancur. Minta ampuni saya telah menghancurkan hidupmu. Tapi karena Tuhan sudah persiapkan hatinya, dia sudah memang mengampuni. Gitu. Berapa tahun setelah peristiwa itu, dia mengampuni ayahnya. Ini yang terjadi. Ayah kandung yang memperkosanya dibaptis oleh Joyce Meyer itu. Siapa yang dibaptis itu? Ayah yang memperkosanya lebih dari 200 kali. Dia datang sama Joyce Meyer ini. Aku bertobat, minta pengampunan. Justru anak yang diperkosanya lah yang membaptis ayahnya itu. Dari mana datang kasih itu? Kalau bukan karena pengalaman perjumpaan kasih dengan Kristus itu. Hanya kasih Kristus yang memampukan dia. Gak mungkin. Nature-nya kita sebagai manusia gak bisa mengasihi musuh, gak bisa. Kita butuh connect dengan kasih Kristus itu. Ukuran kedewasaan rohani tidak dilihat dari seberapa banyak kita mengetahui tentang firman. Melainkan seberapa dalam firman telah mengubah kita. Sehingga kita menjadi semakin mengasihi Allah dan sesama. Ketika kasih Kristus menguasai hati kita, maka kehidupan kita akan semakin memancarkan kasihnya. Saya kadang-kadang suka bingung dengan orang yang mengaku banyak tahu firman tapi hidupnya ribut terus sama orang. Sangat dalam pemahaman firman, sangat mengerti firman. Begini kalau berteologi sama dia mah kita kalah lah. Tapi kenapa hidupnya kok ribut terus sama orang ya? Aneh. Karena itu pengetahuan akan firman tidak menggambarkan kedewasaannya. Kedewasaan rohani kita akan terlihat dari mana? Seberapa besar kasih dipancarkan dalam hidup kita. Seberapa besar kasih Kristus mempengaruhi hidup kita. Itu ukuran kedewasaan. Bukan seberapa banyak tahu Taurat. Kalau kayak gitu mah Yesus gak ciong sama ahli Taurat dan ahli orang Farisi. Apa yang membuat Yesus ciong sama ahli Taurat dan orang Farisi? Dia tahu banyak firman, dia tahu banyak Taurat, tapi hidupnya penuh dengan permusuhan. Dia cuma tahu firman, tapi tidak hidup di dalam kasih itu.
Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang dewasa, yuk belajar bertumbuh di dalam kasih. Mulai dari mana? Coba ingat lagi siapa yang bikin sakit hati kita. Doakan. Kalau Tuhan ingetin suruh telepon, telepon. Kalau Tuhan ingetin suruh kunjungin, kunjungin. Bilang aku mengasihimu. Simple. Tetapi keputusan itu akan mengubahkan banyak hal dalam diri kita. Kita berdoa. Ucap syukur Tuhan buat apa yang boleh sama-sama kami belajar hari ini. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang banyak tahu tentang Tuhan, tapi tidak hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau belajar untuk mempraktekkan kasih itu Tuhan. Sampai kami bisa menunjukkan identitas kami sesungguhnya sebagai anak Allah. Kemampuan kami datang daripada-Mu. Bawa kami untuk menjadi semakin dewasa di dalam kasih-Mu itu Bapa. Sehingga mengasihi musuh itu menjadi sebuah gaya hidup kami sebagai anak Allah. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.